Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Matun Karoma, penyuluh sosial di Balai Palamarta Sukabumi. Kali ini saya bersama narasumber Pak Cut Santo selaku Kepala Balai di Palamarta Sukabumi. Gimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya dan Pak Cup akan membahas tentang stigma negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental atau sering kita sebut orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Nah, kita sering banget nih Pak melihat atau mendengar tentang PDM atau penyandang disabilitas mental itu di jalan atau kadang di media sosial itu viral dengan kasus pemasungan. Ada juga yang di layanan kesehatan atau di layanan rehabilitasi sosial. Sebenarnya penyandang disabilitas mental itu sendiri itu apa sih Pak? Oke, ya. Terima kasih. Mbak Tun, kalau berbicara penyandang disabilitas mental itu istilah ya. Ada yang orang senang menyebut PDM, ada orang yang senang menyebut ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Tapi pada umumnya orang awam menyebutnya lebih banyak menggunakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Disabilitas nomor 8 tahun 2016, PDM itu penyandang disabilitas mental. Ada 7 macam: skizofrenia, bipolar, gangguan kecemasan, sampai kepada autism. Itu termasuk di dalam. Nah, kesemuanya itu kalau kita kemudian kita kembali ke pertanyaan Mbak Atun, dan bisa kita klasifikasikan dari perspektif sosial dan perspektif kesehatan jiwa. Jadi PDM itu satu, PDMK, orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa. Dua klasifikasi itu. Kita baru berani menyebut ODGJ kalau diagnosa kesehatan, diagnosa medis dan jelas itu masuk ke dalam klasifikasi gangguan jiwa berat, DGJ. Nah, itu jadi sebenarnya di situ ada dua istilah yang sering kita gunakan. Dan di sini di Balai Palamarta menangani PDM sesuai dengan mandat yang kita terima di Balai Palamarta ini. Saat ini menangani PDM ketujuh klasifikasi, ketujuh jenisnya. Tapi lebih banyak yang kita tangani itu dua jenis yang dominan, yaitu skizofrenia dan bipolar. Meskipun bipolar prosentasenya kecil, mungkin gangguan kecemasan juga yang akut juga. Nah, kita juga sering nih Pak mendengar tentang pandangan negatif masyarakat atau sering kita sebut sebagai stigma ya. Masyarakat itu memberi stigma kepada penyandang disabilitas mental. Nah, bentuk stigma terhadap penyandang disabilitas mental itu sendiri seperti apa itu Pak? Iya. Stigma adalah tantangan terbesar di dalam kita mengedepankan upaya-upaya perlindungan dan pemenuhan hak PDM, hak ODGJ. Ya, secara keseluruhan sih upaya perlindungan dan pemenuhan bagi penyandang disabilitas mental. Banyak faktor, banyak variabel yang menyebabkan seseorang atau masyarakat atau komunitas melakukan stigmatisasi. Dan di stigmatisasi itu kan munculnya stigmatisasi berdasarkan dari pengalaman, pengetahuan, persepsi, dan itu tergantung pada pemahaman sih sebenarnya. Simpel. Tapi bukan saja oleh ODGJ dialami, hampir semua penyandang disabilitas mengalami stigmatisasi. Stigmatisasi itu labeling negatif. Banyak jenisnya sih. Labeling negatif, stereotip, terus memisahkan gitu. Jadi nggak mau jarak sosial, semacam sehingga menciptakan jarak sosial. Nah, coba kalau kita amati, kita temukan penyandang disabilitas mental atau ODGJ di jalanan yang terlantar. Hanya sekian persen orang yang mau mendekati, mau menemui. Yang lebih ekstrim
mungkin bentuk dari diskriminasi pada ODGJ yang paling ekstrim adalah pemasungan atau pembatasan ruang, menempatkan si ODGJ dalam satu ruang yang tertentu yang tidak bisa melakukan aktivitas sosial lain. Dan itu sebenarnya merupakan bentuk tekanan yang bisa jauh lebih dalam permasalahan di dalam oleh itu. Nah, benar. Jadi itu tadi teman-teman bentuk dari stigma masyarakat terhadap ODGJ. Mungkin karena masyarakat sendiri belum tahu ya Pak. Kadang kita memberikan stigma itu, kadang kita juga tidak sengaja. Oh ternyata jadi dengan adanya video ini kita bisa jadi lebih memfilter nih, bisa memfilter. Ternyata oh saya selama ini sudah memberikan stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas mental. Nah, itu tadi bentuk-bentuknya Pak. Sekarang saya juga pengen tahu, kita semua juga pengen tahu, apakah stigma yang diberikan kepada penyandang disabilitas mental oleh masyarakat itu mempengaruhi keadaan fisik atau psikis dari PDM itu sendiri Pak? Stigmatisasi itu dari lingkungan terdekat aja ya. Misalnya dari lingkungan terdekat keluarga, orang tua atau apa, itu kan seharusnya menjadi caregiver. Seharusnya menjadi pihak yang paling paham, pihak yang paling tahu kebutuhan dan masalah yang dialami oleh GJ. Itu kalau seandainya sebagai caregiver, sebagai keluarga yang melakukan perawatan mampu melakukan itu bentuk suportif. Bentuk suportif untuk lebih mempermudah percepatan kesembuhan. Tapi sebaliknya, apabila orang-orang terdekat yang seharusnya diharapkan menjadi caregiver justru melakukan tindakan-tindakan diskriminatif, justru itu akan menjauhkan peluang bagi si ODGJ atau PDM mengarah kepada kesembuhan yang positif. Jadi dan sebenarnya berdasarkan pengalaman, faktor lingkungan di keluarga itulah variabel yang paling penting yang mendukung pada kesembuhan si ODGJ. Jadi kalau misalnya dampak dari stigma itu sendiri, kalau misal PDM itu mendapatkan stigma atau pandangan negatif dalam bentuk labeling atau diskriminasi, PDM itu akan lebih jauh dari kesembuhan, akan lebih susah menjemput kesembuhannya gitu ya Pak ya. Nah, kita ini Pak punya video tentang masyarakat yang sudah menerima keadaan penyandang disabilitas mental yang sebelumnya sudah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dan menjalani kehidupan normal seperti dahulu. Di dalam keluarga. Iya, ini dia videonya. Nah, setahu saya tentang Aan itu dia pribadi yang baik, karena sebelumnya saya nggak tahu juga kan. Seiring berjalannya waktu, saya pun nanya-nanya ke teman-teman yang lain. Ini Aan tuh karakternya seperti apa gitu kan. Kenapa kok agak beda gitu ya? Iya agak beda, terus dia juga sering main rata-rata tuh nggak seperti biasa. Biasa kan dia usianya sekitar 30 lebih, hampir mendekati 40-an. Tapi dia kok mainnya sama anak-anak yang usia 20 tahun ke bawah gitu kan, terbelakangan muka seperti itu. Nah terus yang jadi pertanyaan tuh ini kenapa gitu kan, awalnya seperti itu. Nah terus dari segi aspek yang lain, dari segi religiusnya juga tinggi dia, dalam arti ketika waktu azan zuhur dia sholat, ketika asar sholat, ketika maghrib bisa nggak pernah lewat gitu kan. Terus sosialisasi dari keluarganya pun sungguh luar biasa. Jadi ketika ada hari Jumat, sedekah Jumat nih, dia juga sering masukin dari keluarganya gitu kan. Terus aktivitas setiap paginya dia jualan juga, terus komunikasi ke setiap pelanggan ketika berjualan juga masih normal sih, nggak ada yang aneh-aneh gitu kan. Terus apa ya, karakter yang saya tahu sih sebetulnya sih nggak terlalu ini ya, cuman seperti terlihat kayak kanak-kanak aja sih. Jadi pemikirannya tuh gitu, bergaulnya lebih ke yang di bawahnya dia. Kalau saya pribadi sih pertama rasanya apa ya, kasihan sih. Kalau saya pribadi kasihan kan, di usia yang seperti ini kok belum nikah, harusnya kan dia punya keluarga kayak gitu kan. Nah dari segi penanganan pun saya pribadi nggak tahu juga, atau KMC apa namanya, kudrat dari Allah gitu kan, harus dingin. Saya pun nggak tahu kalau sebetulnya Aan itu
ex dari Palamarta gitu kan. Nah, berapa lama pun ini nggak tahu gitu. Sempat nanya juga terkait masalah kecintaan gitu kan. Kan kamu udah punya pacar atau belum? Tanya ada, tapi by WhatsApp gitu-gitu aja katanya. Terus gimana, menikah nggak? Jadi jawabannya tuh masih iya enggak sih kayak gitu. Oh, kalau Lani sih selama 4 tahun di sini belum pernah ngelihat hal-hal negatif yang terjadi dari dia, cuma nggak ada. Oke. Nggak ada hal negatif, masih normal sih, cuman hanya karakter seperti kanak-kanak aja. ODGJ itu kan sepertinya kalau menurut Wandi ya, jadi ada beberapa level tingkatan ya. Iya. Tingkatan biru ada yang mungkin masih biasa saja, ada yang mungkin sudah sedang, ataupun yang mungkin lebih parah itu bisa mengakibatkan kecelakaan buat orang lain. Nah kalau saya Wandi lihat tuh kalau Aan itu masih ya istilahnya masih normal, tapi masih ada sedikit perbedaan dari yang biasanya gitu. Tapi Nah, di menurut jalan-jalan Pawan kan, gitu. di jalan-jalan itu juga kadang kan ada yang misalnya ada yang nggak pakai baju, ada yang rambutnya udah gimbal karena nggak pernah mandi gitu kan. Nah itu pun kita juga ketika mau mendekat agak takut kan, khawatir dia lempar atau apa gitu. Tapi kalau secara lebih dalam itunya ini kurang tahu sih detail dalam itunya ya gitu. Hanya mungkin jaga jarak aja sih, khawatir mereka melakukan hal yang tidak diinginkan gitu ya. Pertama sih Wani sarankan untuk intinya yang paling kunci utamanya adalah keluarga ya. Keluarga yang terlibat atas dari orang yang ODGJ tersebut. Karena tanpa bantuan support dari keluarga ya mereka pun akan terlantar kan. Banyak faktor-faktor yang terjadi ketika mereka terjadi gangguan mental seperti itu. Yang pertama dari faktor keluarga dulu. Misalkan keluarga tidak ada ya minimal yang terdekat dari saudaranya, tetangga. Nah terus yang harapan Wandi ketika dari pemerintah nih memberikan himbauan juga pertama kepada masyarakat, jangan sampai kita memancing amarah para ODG tersebut. Kalau bisa ya kita merangkul, dalam arti kita bisa memberikan kontribusi seperti ngasih makanan kah, atau ngasih baju, atau kasih kalau misalkan dia mandi dan lain sebagainya gitu ya. Terus tempat-tempat rehabilitasi seperti ini ya kalau bisa lebih ditingkatin lagi. Nah itu tadi itu video Pak, jadi di video itu kita bisa melihat ternyata ada masyarakat yang bisa menerima keadaan penyandang disabilitas mental yang notabene sudah menerima layanan rehabilitasi sosial. Gimana kalau menurut Bapak? Saya sangat bergembira ketika respon dari masyarakat menunjukkan penerimaan dan dukungan terhadap Aan ya tadi ya. Nah itu bentuk konkret dari dukungan masyarakat pada proses penyembuhan. Dan ini sinergis dalam arti kerja keras kami melakukan pendampingan, memberikan terapi selama di layanan residensial di Balai Palamarta berkesinambungan. Artinya bentuk-bentuk dukungan suportif bagi penyembuhan Aan yang kami lakukan, dan ketika Aan direintegrasi di pulangan ke keluarga mendapatkan dukungan dari masyarakat atau sebayarnya, itu sangat positif. Nah, ini yang harus kita wujudkan, harus kita dorong. Artinya di situ yang menjadi responden itu saya pikir memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan yang cukup tentang PDM atau ODGJ tersebut. Kenapa? Ketika seseorang memahami permasalahan, insya Allah stigma tidak akan ada. Dan itu peluang terbaik bagi para PDM ODGJ untuk kembali ke masyarakat secara sehat, normal, dan memiliki martabat sebagai manusia sesuai dengan hak-haknya sebagai manusia. Dari institusi pemerintah harus punya kesempatan memberikan edukasi kepada masyarakat. Ketika edukasi itu tersampaikan dan diterima dengan baik secara masif, insya Allah, jadi bentuk-bentuk diskriminasi, bentuk-bentuk pengecualian kepada ODGJ insya Allah setelah perlahan akan hilang. Gitu. Oke, itu tadi video dari masyarakat. Saya juga masih punya satu video lagi Pak. Ini dari salah satu PM kita di Balai Palamarta. Jadi beliau ini memberikan testimoni. Siapa? Ujang Ayub Pak. Ujang Ayub. Oke, ini dia videonya. Banyak sih yang jenguk. Oh, banyak yang jenguk malah ya. Iya. Apa yang mereka kalau misalnya datang itu mereka ngapain? Kasih air tawa gitu. Terus Terus
ya gitu aja. Malah support ya tetangga ya, Iya, support. bisa bisa nyablon, Bisa belajar nyablon. ngedit komputer, Mm-mm. ngedit Terus foto, terus bikin desain desain apa? kayak apa ya, iklan gitu. Ya harapannya pulang dari sini bisa bisa sendiri lah Bisa usaha ya sendiri. di rumah, bantu-bantu orang tua soalnya bapak saya udah meninggal. Atau di apa? Diasingkan gitu dari masyarakat. Kalau saya enggak sih, Karena support semua ya. ya Bersyukur nggak? Maksudnya perasaannya gimana saat didukung sama masyarakat kayak gitu? ya lebih tenang aja. Makanya Ayub cepet sembuh, ya kan? Iya, Karena Ayub ini didukung sama keluarga ya, sama masyarakat, jadi lebih gampang sembuh. Harapannya ya semoga sadar aja lah, supaya supaya yang sakit itu harusnya didukung, disupport, dan tidak dikucilkan. Oke. Jadi videonya ini PM kita ini mengatakan bahwa tidak menerima stigma. Ayubnya ya, Iya, tidak ada stigma. tidak menerima stigma. Jadi merasa keluarga jauh, keluarga dekat, tetangga, lingkungan sekitar itu sepenuhnya mendukung. Bahkan saat tahu Ayub beliau didiagnosa sebagai penyandang disabilitas mental, itu bukannya menjauh Pak, tapi mereka memberikan dukungan dengan datang menjenguk seperti orang sakit biasa. Jadi datang ke rumah, memberikan dorongan support. Nah, dengan begitu si Ayubnya sendiri menerima manfaat dengan cepat bisa pulih kembali, bahkan sudah kembali ke keluarganya. Jadi tanggapan Bapak gimana itu Pak tentang stigma yang tadi itu? Saya tahu bagaimana dia aktivitas di sini, aktivitas dia mengikuti program-program di Balai Palamata, bagaimana kesungguhan dia mengikuti terapi-terapi yang diberikan, layanan-layanan vokasional yang dia ikuti. Bahkan dia kalau nggak salah bukan hanya satu jenis, dua jenis keterampilan yang dia ikuti, dan dia memang multi talent sebenarnya, banyak keterampilan. Perkayuan hai oke, sablon komputer oke, jadi banyak sih sebenarnya. Nah, dan keputusan teman-teman pekerja sosial, Ayub sudah bisa direintegrasi ke keluarga. Artinya kemudian saya saksikan video tersebut, ini hanya satu kata saya sampaikan, alhamdulillah. Itu yang saya harapkan. Jadi artinya ada sebuah respon positif dari lingkungan, bahwa Ayu selama setelah kembali ke keluarga tidak merasakan sedikit pun stigma. Bahkan sepertinya dia mendapatkan empati, pengertian, pemahaman tentang kondisi Ayu. Jadi empati yang dalam dari teman-teman dan keluarganya itu sangat-sangat positif. Cuman pesan ke Ayu, karena selama di sini pun menunjukkan perilaku bagus, perkembangan yang positif, aktivitasnya bagus, dan insya Allah dia nggak akan susah untuk menjadi mandiri. Banyak peluang pekerjaan yang bisa dia peroleh, insya Allah. Hanya satu pesan dari kami, dari balai dan dari teman-teman pekerja sosial, jangan putus obat. Kalau seandainya menurut diagnosa medis harus minum obat. Jadi apa-apa yang sudah dilakukan di sini di Balai Palamata terus berlanjut. Terima kasih kepada keluarganya, terima kasih kepada lingkungannya, terima kasih kepada teman-teman sebayanya yang sudah memberikan dukungan positif bagi Ayub, sehingga Ayub merasa hidup sebagaimana manusia harusnya melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya, melaksanakan peran-peran sosialnya, dan itu saya harus bersyukur, dan kerja keras kita di sini berarti bisa terwujud, bisa membantu keluarganya, bisa membantu Ayub pada kondisi yang seharusnya sebagai generasi muda, ya masih muda. Itu. Iya Pak. Terima kasih. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang penyandang disabilitas mental dan stigma yang bisa mungkin terjadi kepada mereka. Conclusion nih Pak, saya pengen tahu harapan Bapak nih kepada masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental. Close statement saya, ODGJ
atau PDL adalah penyakit. Jadi jangan ODGJ itu dianggap sesuatu penyakit yang lain, tapi itu penyakit medis, murni medis. Penyembuhannya berbagai macam, bisa melalui obat, bisa melalui terapi-terapi tradisional. Silahkan saja, tapi yang jelas ketika kita memiliki di lingkungan kita ada yang terindikasi penyandang disabilitas mental atau ODGJ, segera konsultasikan, bawa ke rumah sakit jiwa atau ke psikiater terdekat untuk memastikan mengetahui diagnosanya apa, penyakitnya apa, sehingga dengan mudah di awal bisa terdeteksi dan bisa dilakukan pendampingan dan pemulihan. Itu sih. Oke, terima kasih Bapak. Dengan semua pembahasan kita, diskusi kita kali ini, saya pribadi berharap dapat memberikan informasi terkait PDM atau ODGJ kepada masyarakat, kemudian pandangan negatif juga terhadap penyandang disabilitas. Dengan begitu, saat kita mengetahui tadi ya Pak, saat kita mengetahui kemudian kita memahami, dengan begitu kita tidak akan semudah memberikan stigma terhadap penyandang disabilitas mental. Supaya kita juga memahami bahwa dukungan support dari keluarga, masyarakat, layanan kesehatan juga layanan rehabilitasi sosial itu bisa mempercepat proses penyembuhan dari penyandang disabilitas mental. Dengan begitu mereka bisa kembali seperti semula berfungsi secara sosial. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga kita bertemu kembali, memberikan informasi yang bermanfaat di kesempatan selanjutnya. Terima kasih juga buat teman-teman sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan diskusi kita. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, dan salam adhesiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.